Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar kembali lagi di Kompor Juara. Loh, salah. Di Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Nah, kali ini kami berkesempatan untuk bermain-main ke ruangan podcastnya dari Dispora Jabar. Ini nih, Kompor Juara, komunikasi pemuda dan olahraga juara yang pasti. Bapak, Kompor Juara nih apa nih, Pak? Kompor Juara ini media komunikasi ya. Mhm. Jadi kami juga ingin mengkomunikasikan substansi-substansi yang terkait dengan pemuda dan olahraga ke halayak seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang pemuda olahraga jangan hanya orang dinas saja yang tahu. Betul. Orang luar juga harus tahu. Nah, itu dia salah satu informasi juga yang disampaikan Ya. oleh Dispora Jabar untuk wargi Jabar tentunya ya. Ya, ya. Ini dia Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar, Bapak Dr. Andes Haji Asep Sukmana MSI. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Hari ini sehat. baik. Hari ini semoga Mudah-mudahan seterusnya juga ya. baik. Amin. Dan wargi Jabar tentunya untuk saya dan juga Bapak Kadis dan juga untuk kru yang bertugas di sini sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga sudah divaksin lengkap ya Pak ya. Lengkap. Nah, untuk vaksin juga kemarin digelarnya di sini ya Pak ya, Ya, vaksin betul. booster ya Untuk Pak ya. Pemprov Jabar di sini. Pemprov Jabar di Ya. sini. Oke, wargi Jabar. Ini kita lagi rame nih di media sosial mengenai kalau bulan ini kayaknya bulan olahraga ya Pak ya. Ya, Soalnya ada SEA Games juga. Nah, ini juga ada Ya. yang namanya Forprof atau Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Provinsi. Jadi ini olahraga rekreasi. Olahraga Ya. atau rekreasi sebetulnya Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Maksudnya olahraga ya rekreasi ya atau olahraga Ya. rekreasi itu Kan seperti apa gini Pak? ya, pertama gini, sebetulnya rekreasi itu kan kita ingin mencari suasana baru lah Mhm. ya refreshing lah gitu ya di tengah kepenatan. Mhm. Nah ketika kita bicara refreshing, ketika kita bicara suasana baru, ini banyak instrumen, banyak event gitu. Bisa melalui olahraga, bisa melalui wisata, hobi dan lain sebagainya. Nah ini melalui olahraga gitu, seperti itu. Ini kan hanya semacam penyegaran kembali. Jadi Mhm. kita kan ingin segar kembali Ya, betul. melalui olahraga. Itu aja sebetulnya. Ini dua hal sebetulnya. Ada olahraga, dia olah tubuh gitu ya, untuk penyegaran kembali dari kepenatan yang sudah kita lakukan, dari aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan di sehari-hari. Itu sebetulnya. Oke, dan mungkin Ya. menginformasikan juga sama wargi Jabar kalau olahraga Ya. itu menyenangkan gitu ya Pak ya. Menyenangkan pasti ya. Karena Kalau olahraga tidak menyenangkan justru bikin sakit gitu. nah itu dia. Makanya kalau kita melaksanakan olahraga itu, melakukan olahraga harus dengan bahagia, jangan dengan keterpaksaan. Oke. Olahraga rekreasi itu untuk itu gitu. Oh, oke Untuk itu dia. sehat, untuk bahagia. Nah, itu dia karena Nah, itu. mungkin untuk beberapa tahun ini kan kita di rumah terus ya Pak ya. Betul, WFH terus ini Ya, kadang jarang olahraga Ya, ya. dan mungkin dikasih tahu juga nih sama wargi Jabar bahwa olahraga itu bisa bahagia dan menyenangkan ya Ya. pasti ya. Oke, Bapak ini untuk Forprof ini sebenarnya udah berapa kali digelar nih Pak? Forprof sendiri untuk tingkat provinsi Jawa Barat udah yang keempat kalinya. Yang keempat berarti dari Ah, tahun berapa Pak? Dari tahun 2018 udah kita lakukan. 18, 19, 20, Iya. 21, 22 ini Ya. vakum dulu berarti Pak ya? Iya, Karena setelah Covid ya. Covid. Nah sebetulnya gini, ini menurut saya juga event atau momen yang sangat bagus ini karena apa dilakukan pasca Covid ya. Betul. Walaupun hari ini kita belum 100% Covid ini selesai, tapi tanda-tanda untuk selesainya sudah ada gitu Iya. kan. Nah apalagi sekarang kalau kita bicara tentang olahraga, apalagi olahraga rekreasi, ini menjadi sebuah gaya hidup ketika Covid. Nah itu, seperti itu. Apalagi sekarang pasca Covid ini harus terus didorong, harus terus ditingkatkan untuk olahraga rekreasi ini. Dan momennya adalah di Forprof, gitu Oke. seperti itu. Jadi ketika Covid kita melakukan sebetulnya olahraga itu. Mhm. Kita mungkin tahu lah ya, pada waktu Covid, tinggi-tingginya Covid, olahraga apa yang paling booming? Mhm. Sepeda. Sepeda. Oh iya Sepeda. betul-betul. Sepeda itu adalah bagian dari olahraga rekreasi. Oh, oke. Itu seperti itu. Itu sudah menjadi gaya hidup. Harga sepeda aja sampai 10 kali lipat ya ketika Covid. Betul. Nah, hari ini ketika kita bicara Covid sudah melandai ya, Mhm. artinya bahwa pasti ini akan menjadi sebuah hal kebiasaan yang dilakukan. Mhm. Kalau saya boleh menganalogikan, dulu saya kalau di Diskom Info malah bicara tentang Zoom meeting ya dulu. Ya kalau kita rapat pakai Zoom itu agak-agak aneh juga. Di Covid semua pakai Zoom. Betul. Nah, hari ini harus menjadi kebiasaan pasca Covid, termasuk juga olahraga gitu. Oke. Mungkin awal-awalnya terpaksa lah. Mhm. Terpaksa karena memang kalau kita mau Covid, tidak terkena Covid, kita harus olahraga gitu ya, di alam terbuka. Mungkin seperti itu awal-awalnya. Tapi hari ini harus menjadi kebiasaan. Nah gitu.
Tapi kebiasaan-kebiasaan itu juga ya, ini kan kadang-kadang orang itu perlu unjuk kabisa, perlu dilihat juga oleh orang gitu kan. Betul. Kita berolahraga, mau senam, mau sepeda, mau apapun itu kan harus ada sebuah sarana yang bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita itu memang berolahraga, bukan hanya sekedar olahraga gitu. Artinya bahwa kita ingin sehat dengan olahraga, tapi kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Di samping sehat, bahwa olahraga itu menyenangkan, bahwa olahraga juga bisa membuat kita berprestasi itu seperti itu. Oke, dan bahwa olahraga juga ini salah satu yang paling penting juga pada saat COVID ya Pak ya, karena betul. bisa membentuk imun juga biar Betul. sehat, biar gak kena COVID, Ya, itu betul. harus diperhatikan. Malah Ya. banyak juga pas COVID yang malah jadi banyak olahraga juga, Iya, tadinya sebelumnya jarang. olahraga gitu, kita nggak pernah olahraga. Iya. Jadi waktu COVID itu kayak kepaksa aja olahraganya. Lamun terkena COVID, kalau kita ingin nggak kena COVID, Iya. harus bersepeda kan ya. Iya. Walaupun dia sebetulnya nggak pernah bersepeda, gitu aja. Nggak punya sepeda juga, maksakan pinjam uang juga aja, gitu. Pokoknya kita harus punya sepeda aja kan, seperti itu. Oke. Tapi dari kebiasaan, dari keterpaksaan seperti itu, hari ini kan harus sudah menjadi kebiasaan, gitu seperti itu. Betul, itu dia warga Porprov Jawa. itu hanya sarana saja gitu, hanya event saja gitu ya, untuk unjuk kabisa, untuk memperlihatkan kepada publik banyak loh di kita itu yang melakukan olahraga rekreasi gitu. Syukur-syukur ada prestasi juga. Itu Iya seperti betul, itu dia ya. Iya. Nah mungkin selain bersepeda ada lagi cabang olahraga yang lain, tapi nanti dulu warga Jabar ya, karena saya pengen tahu dulu nih, kalau barusan kan mungkin bisa dibilang latar belakangnya juga ya dari Iya. Forprov ya, dari Iya. digelarnya Forprov ini. Nah mungkin untuk tujuannya yang lain nih, mungkin dari digelarnya Forprov Ya, tahun ini. ya tujuannya ya, pertama tadi kita ingin memberikan edukasi lah kepada masyarakat akan arti pentingnya olahraga gitu ya. Yang penting kan, kemarin saya sempat ditanya oleh DPRD gitu ya, persoalan apa yang paling mendasar dalam rangka pembangunan olahraga di Jawa Barat. Kata saya satu, rendahnya budaya gerak kita itu. Oh, gitu. oke. Nah gitu seperti itu. Iya. Jadi artinya bahwa event Porprov ini sebagai salah satu sarana gitu ya untuk mendorong budaya gerak di masyarakat. Budaya gerak ke akhir-akhirnya kemana? Ke kesehatan, biar sehat gitu. Orang semakin gerak, ini ada hasil penelitian ya, semakin gerak gitu ya, semakin sehat, semakin cerdas juga seperti itu. Oke. Jadi semakin banyak berolahraga, semakin orang banyak bergerak gitu, maka dia akan semakin pintar dan cerdas dan semakin sehat dibandingkan dengan orang yang tidak bergerak. Sok aja tidur seharian. Yang males-malesan gitu ya Pak ya. Sok tidur seharian dengan yang lari seharian, mana yang paling bagus? Dua-duanya juga nggak bagus. Lari seharian juga nggak. Iya juga sih Pak ya, olahraganya cukup minimal 30 menit ya. Iya, kan ada waktunya. Iya, Olahraga oke. juga ada batasnya. Apalagi Satu untuk orang tua kosong. seperti saya. Orang tua seperti saya kan ada aturannya. Iya gitu. betul itu Tapi dia. kadang-kadang kita juga lupa dengan umur ya kalau udah di lapang gitu ya. Curhat Bapak nih ya. Ya, sebetulnya ada batasan-batasan olahraga itu. Nah itu. Oke, baik. Ya. Itu dia. Dan mungkin sudah dijelaskan ya untuk latar belakang dan juga tujuan dari diadakannya Forprov di tahun ini. Ada atau satu tahun lagi yang belum Apa tuh? sampaikan ya. Oh iya, Jadi- boleh, Pak. Jadi kita juga pertama untuk mengedukasi masyarakat akan arti pentingnya lah budaya gerak olahraga di masyarakat. Kemudian yang kedua juga ya memang kita juga mengajak lah untuk semakin banyak orang untuk berolahraga. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya ya, kenapa juga Porprov ini dilakukan? Bulan depan bulan Juli itu ada Pornas. Oke. Ya, jadi Pekan Olahraga Rekreasi Nasional. Nah, ini tuh sebagai salah satu ajang seleksi saja. Oh, Bahwa oke. nanti yang terbaik di event ini Akan kita dibawa akan ke? kirimkan ke tingkat nasional di Oh, Palembang oke. bulan Juli mendatang. Bulan Juli ya Nah, mendatang. gitu. Oke, baik-baik. Gitu. Dan mungkin untuk Forprov 2022 ini berarti digelar mulai dari tanggal Dari tanggal hari Sabtu itu 14 ya. 14. 14 Mei sampai nanti Juni terakhir. Jadi ada 3 tahapan. Pertama di apa aja tuh? ini ya saya buka contekan nih karena Boleh, ini, Pak. Ya. Kalau bisa ditampilkan slide-nya juga Nggak boleh. apa-apa. Karena ini di bahannya tuh OKK, saya takut salah. OKK itu olahraga kesehatan dan kebugaran. Nah, ini nanti Oke. yang akan dilaksanakan di Sukabumi 14-15 Mei. Oh, dimulai dari Sukabumi. Jadi kan Oke. rekreasi itu banyak Mhm. gitu kan. Ada olahraga kesehatan dan kebugaran, ada petualangan ntar ya. Petualangan dan tantangan. Oke. Ini OPT namanya. ya. OPT. Iya, Oh. OPT, ada OKK. Bukan OTT ya? Oh, bukan. Ya. Jangan bahaya. Ya, bahaya itu. Ada olahraga tradisional dan Ya. kreasi budaya
Nah, nanti si 3 kelompok ini akan dilaksanakan di tempat yang berbeda. Kecuali nanti mungkin ada acara puncaknya di Kabupaten Bandung. Ini semua akan ditampilkan yang terbaik. Oh, oke. Misalkan di sini yang OKK ini nanti dilaksanakan di Sukabumi 14-15. Kemudian yang OPT ya, yang petualangan dan tantangan ini di Ciamis. Tanggal 22-23. Ini yang terus yang OTKB nanti di Sumedang ya. Ini awal Juni. Nah, nanti pertengahan Juni itu semua akan dilakukan di yang 3 ini, yang terbaik dari 3 ini akan dibawa di acara puncak di Kabupaten Bandung. Oh, acara puncaknya, Big Bang-nya di Kabupaten Bandung. Nanti yang terbaik OKB, terbaik OPT, terbaik OTKB gitu ya. Gitu. Nanti kita kumpulkan di Kabupaten Bandung semua. Jadi walaupun misalnya gini, ini teh kayak festival teh hanya kayak semacam hiburan gitu dilihat. Tapi enggak juga ya. Jadi di samping hiburan kita juga kan ingin ada semacam kompetisinya lah. Ada sedikit kompetisi. Betul. Mana yang lebih baik gitu. Kan kita juga kalau kita ingin menampilkan di acara puncak pasti yang terbaik di acara puncak. Jangan yang butut kita tampilkan di acara puncak kan malas penonton juga ya. Gitu seperti itu. Jangankan kita mengikuti hadirna game misalkan aki-aki hungkul misalkan seperti itu geus leuleus gitu ya. Terus kemudian juga gerakan-gerakannya juga nggak tidak semangat terlalu gitu ya. Kan seperti itu. Iya. Makanya kan ini harus dikemas menarik, apalagi nanti di acara puncak. Mungkin akan hadir Pak Gubernur juga nanti di acara puncak ya. Nah, mudah-mudahan di pembukaan juga besok Pak Gubernur bisa hadir. Baik, ini kan rangkaian. Jadi rangkaian karena memang yang namanya olahraga rekreasi itu banyak itemnya ya gitu. Ada tadi ya, ada OTKB, ada OPT, ada OKK seperti itu. Maka kami kami bagi dalam 3 rangkaian ya gitu. Ada yang masing-masing rangkaian itu ada beberapa cabang. Nanti di OKK ini ada 12 cabang, di OPT ada 6, ya di OTKB ada 7. Seluruhnya ada 41 sebetulnya. 41 cabang olahraga. Ya, cabang olahraga rekreasi yang di festivalkan ya. Jadi bahasanya bagus ini. Jadi nggak dipertandingkan, tapi difestivalkan. Difestivalkan. Walaupun sebetulnya ya ketika misalkan kita bicara tentang festival, ini ada nilai-nilai kompetitif juga seperti itu. Kan sama. Ada festival musik, itu kan ada kompetisinya, ada juaranya juga kompetisinya ya. Gitu. Walaupun namanya festival gitu, bukan kompetisi. Dan ada hadiahnya juga yang pasti ya. Pasti ada hadiahnya. Kalau nggak ada hadiahnya nggak ada yang ikut. Iya, gitu. Juga sih. Iya juga kan gitu. Itu kan biar menarik juga lah. Iya. Kan seperti itu. Betul, itu dia. Berarti untuk rangkaiannya diadakan di 3 kota kabupaten ya, dan acara untuk puncak di puncaknya Bandung. di Kabupaten Bandung. Ya, jadi di Sukabumi, kemudian di Ciamis dan di juga di Sumedang. Terakhir di Kabupaten Bandung. Nah, ini untuk yang ikutannya boleh nggak nih kalau yang di Sukabumi, untuk yang ikutannya khusus di Kabupaten Sukabumi aja apa gimana? Yang sejauh barat. Sejauh barat ya boleh berarti ya. Sejauh barat. Dia tetap gini, di tiap-tiap item ini ya, yang OKK misalnya itu seluruh Jawa Barat ikut. Kemudian juga di OPT juga seluruh Jawa Barat juga ikut. Tapi nanti dari masing-masing ini kita kan ingin mengambil yang terbaik. Ya artinya misalnya yang terbaik dari Kabupaten Karawang kan, yang lain kan nggak usah ikut. Nanti yang tampil di Kabupaten Bandung di acara puncak itu hanya Karawang. Gitu misalkan. Kalau untuk OPT yang terbaik Kabupaten Ciamis, jadi kabupaten lain nanti tidak akan muncul di acara puncak gitu kan. Tapi kalau mau datang nonton mah boleh dong, Pak. Apa-apa, bebas. Mau berdesak-desakan juga bebas, gratis kok kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Justru kami itu ingin gini, semakin banyak kehadiran orang itu kan semakin bagus. Betul. Saya kan ini tuh lebih semacam ke promosi aja gitu. Jadi bagaimana agar orang itu mau berolahraga, orang itu mau bergerak gitu. Ya, gitu seperti itu. Betul. Jadi gini, jangan ketika kita bicara olahraga itu hanya keterpaksaan karena COVID gitu. Tapi harus menjadi sebuah kebutuhan ke depan itu. Makanya gini, kalau namanya olahraga ya, ini kan banyak tuh. Ada olahraga rekreasi, ada olahraga pendidikan ya, ada olahraga prestasi. Nah, sebetulnya itu hanya tool saja, hanya alat agar bagaimana? Agar olahraga ini menyenangkan gitu. Nah, ujung-ujungnya apa? Sehat. Gitu kan seperti itu. Ujung-ujungnya kita harus sehat. Jadi olahraga itu adalah instrumen untuk kita menjadi sehat. Nah, kalau kita bicara kesehatan nih, nggak apa-apa ya. Nih, di luar itu dong. Ya. Bicara kesehatan itu bukan mengobati, gitu ya, bukan kuratif, tapi preventif. Maka kalau kita bicara tentang kesehatan, ya di hulunya itu olahraga. Hulunya olahraga, gitu. Kalau kita ingin sehat, olahraga. Daripada kita banyak uang mengobati, ya, mending kita banyak uang sehat gitu, gitu ya.
Betul itu dia. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul kan? Saudara. Ya betul ya gitu. Iya, Betul iya nggak? sih, iya. Kita mending sehat banyak uang daripada banyak uang sakit gitu. Betul sih Pak. Hah? Ya jadi olahraga aja Iya. lah ya. 2-0. Kan betul ya gitu ya. Betul gitu. Mendingan banyak Iya. uang, sehat gitu kan gitu seperti itu. Baik, ya Iya. sih banyak uang sehat. Iya. Iya sih. Iya, Iya. betul. Ya itu. Oke, baik, pertanyaan berikutnya Wargi Jabar. Itu dia yang pasti Ya. mungkin ditunggu untuk Big Bang-nya juga untuk Wargi Jabar yang ingin nonton boleh. Yang penting jangan lupa prokesnya kali ya Pak ya. Ya, nah ini prokes betul. Mm-mm. Kemarin sebelum puasa saya diwawancari oleh TVRI ya. Hampir 2 jam gitu. Ya. Jadi tajuknya itu olahraga pasca Covid. Mhm. Nah gitu ya. Ya kan hari ini kita belum 100% lah kita. Mungkin kita juga masih menunggu dari pusat Mhm. yang katanya ini nanti dari pandemi jadi endemi gitu ya. Seperti itu kan. Ya, Artinya betul. seperti itu ya. Kalau ini sudah jadi endemi artinya bahwa ini sebenarnya ada hidup itu berdampingan dengan itu ya. Mhm. Nah, tapi yang jelas gini, aktivitas itu harus tetap dilakukan, termasuk aktivitas olahraga. Tapi yang namanya protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Itu Betul. sebetulnya kan gitu. Ini kan harus hanya menjaga. Mhm. Artinya bahwa kita kan nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan gitu ya, seperti itu. Masih ada atau tidak kita juga nggak tahu ya. Tapi yang penting bahwa itu harus menjaga gitu ya. Menjaga itu. Ya itu, dua menjaga itu protokol kesehatan dan yang kedua apalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat gimana? Olahraga. Nah Oke. itu. Jadi saya kemarin juga sampaikan itu. Tapi saya juga tidak mau berandai-andai. Berandai-andai itu bahwa oh pasti besok COVID itu nggak ada. Nggak juga kan seperti itu. Makanya saya juga tekankan termasuk juga aktivitas-aktivitas di sini oke, silakan gitu ya. Walaupun yang sifatnya massal mungkin masih dibatasi lah seperti itu di sini ya. Tapi silakan berolahraga gitu ya. Tapi tetap protokol kesehatan dilakukan. Gitu. Oke, Gitu. berarti insya Allah aman ya Pak untuk nanti Insya Allah. acara Forprov ini ya. Insya Allah prokesnya aman, ya. Kita juga sudah kerjasama sama Dinas Kesehatan juga untuk prokesnya. Oke, jadi mungkin bisa dibilang salah satu cara kita memasuki endemi itu ya Pak ya. Oke, betul. dengan menghadirkan acara yang dimana isinya juga untuk atlet-atlet, mungkin untuk ini yang ikutannya atlet-atlet dari masyarakat gitu ya. Soalnya kalau dilihat di cabang Masyarakat. olahraganya ini apa aja nih? Yang tadi ya, Mhm. olahraganya mah banyak. Nih, Apa tuh? kalau saya Beberapa. Salah limanya deh, salah limanya. Salah 5. Mm-mm. Ada yang ekstrim ya, Apa tuh? BMX misalkan gitu. Oh, BMX. Nah, BMX itu kalau itu kan komunitas ya, komunitas. Iya betul. Walaupun tidak banyak, tapi ada komunitas-komunitas tertentu yang memang hobi di itu ya. Ini kan dipertandingkan. Tapi jangan lupa loh, Apa tuh? walaupun itu komunitas ya, yang menurut memang tidak terlalu banyak lah ya. Ada di mana-mana juga ada. Tapi jangan penyukanya banyak. Oke. Jadi ini kalau misalnya ada ini ya, ada pertandingan olahraga ekstrim, pemainnya mah sedikit. Yang banyak apa? Penonton. Yang banyak itu penontonnya Iya, gitu. benar-benar. Artinya walaupun dia tidak masuk dalam komunitas, tapi dia itu suka. Gitu sebetulnya. Karena gini, ini kan olahraga petualangan dan ekstrim ini agak sedikit nyerempet-nyerempet bahaya lah gitu ya, seperti itu. Makanya ini hanya komunitas-komunitas tertentu. Tapi orang suka melihatnya gitu kan. Ini hebat kan, tantangan dan lain sebagainya. Coba aja kalau ada pertandingan ya BMX, tuh di Ciamis. Saya udah lihat juga ya ininya apa tempatnya itu apa namanya? Tempat BMX itu tempat pertandingan lah ya. Ada yang bisa bantu penonton? Ada Penonton? apa ini? Ini ketahuan nggak pernah nonton BMX sih. Tempat balap deh apa? Sirkuit. Sirkuit. Aduh, semua lupa. Sirkuit BMX Sirkuit gitu kan ya. BMX, Sirkuit oke. BMX gitu kan saya udah lihat di Ciamis yang nanti akan dipakai tempat oleh pertandingan ini ya. Pertandingan ini apa yang olahraga ekstrim ini. Itu pasti nanti penontonnya berjubel di sana. Oke, berarti salah satu alasannya berarti adalah olahraga yang dipilih adalah olahraga yang penontonnya banyak ya, yang banyak yang suka juga ya. Sebetulnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Jadi bukan kita memilih karena gini, banyak sih cabangnya. Nah, alasannya banyak, ada apa? 41 itu ya. Jadi gini, kan ada yang banyak, ada yang sedikit penontonnya. Kan kalau misalkan ada perlombaan dansa, kita juga nggak banyak juga penontonnya. Iya, benar. Tapi yang dansanya yang banyak kan seperti itu. Nah, berarti apa Jadi nih? kita ya, ya jadi gini, mau sedikit mau banyak gitu ya. Yang penting gini, bahwa olahraga ini menghadirkan pertama kesenangan, kebahagiaan,
dan yang kedua menarik orang lebih banyak gitu. Itu Oh, oke. sebetulnya. Gitu. Itu dia. Iya. Kan kalau yang di ini ya, di olahraga tradisional ada Mhm. apa? Egrang. Oh, egrang. Iya, iya, iya. Benjang gitu Heeh. yang seperti itu. Itu juga kan mungkin pada sisi penonton mah nggak terlalu banyak lah ya gitu. Mhm. Tapi mungkin lambat laun ketika ini sering Mhm. dipertontonkan, sering digelar di depan masyarakat, banyak juga nanti orang-orang ketertarikan terhadap olahraga-olahraga tradisional gitu seperti itu. Kemudian ada egrang, ada sumpit ya gitu seperti itu. Baheula mah ada sorodot gaplok. Sorodot zaman saya gaplok, mah ya, iya, pakai iya. batu, bukan gini bukan. Bukan. Ya pakai batu kan Jangan. seperti itu. Banyak lah gitu ya seperti itu. Oke. Kalau ibu-ibu mah ada somlah apa gitu ya. seperti Sondah. itu. Sonlah ya. Sondah. Sondah. Iya. Ada sondah. Oh, sondah ada juga? Nggak ada, ya? nggak Nggak di ya? pertandingan kalau sondah nggak. Kan Oke. ini ada beberapa asosiasi ya. Nah, itu dia, Iya. Pak. Apa Ini aja, kan Pak? ini ada pernapasan, ada senam tera. Ini sebenarnya kalau senam tera sudah cukup terkenal lah ya. Kalau senam tera ini Oke. ya. Ada dansa gitu Dansa. ya. Oh, Ada yoga kan yoga, itu. Ada iya. barongsai juga. Barong, kan. oh barongsai ini berarti Barongsai termasuk masuk ke sini ya, barongsai. olahraga rekreasi. Ini masuk yang ya, masuk Iya. rekreasi juga kan. Oh, oke. Ada di sini warga tulang sehat gitu. Mhm. Pemandu sorak juga masuk tuh. Pemandu sorak masuk. Kan bekas pemandu Wah. sorak dulu. Saya. Lala Iya. ye. Ada para layang ya di Ah. sini banyak lah. Banyak ada ya, Pak, ya? panahan, ada kungfu, kempo, banyak sekali ya. Oke, dan itu kenapa dinamai dengan olahraga rekreasi itu ya, Pak ya? Ya. Oke, itu dia. Karena Dan banyak ininya ya. Banyak refreshingnya. Hmm, Kalau olahraga refreshingnya. rekreasinya banyak ya. Hanya untuk ya menimbulkan kesenangan, kebahagiaan di tengah-tengah kepenatan gitu. Jadi seperti itu. baik, itu dia. Dan di Forprov ini juga wargi Jabar ya ada vaksinasi nih Pak kabarnya ya. Nah, Ya. apakah ini sebagai upaya juga untuk mendorong vaksinasi? Jadi kayak festivalnya iya, penanganan pandeminya juga iya. Gitu. Ya, gini. Kan gini, orang harus berpikir berbalik. Mhm. Terbalik itu gini. Jangan misalkan karena ada Porprov kemudian kita harus divaksinasi. Mhm. Nah, gitu. Jangan seperti itu. Oke. Jadi memang vaksinasi itu untuk menjaga kesehatan kita gitu Betul. ya dari COVID seperti Mhm. itu. Ada ataupun tidak ada Porprov itu. Mhm. Vaksinasi itu harus dilakukan. Itu kata kunci ya. Mhm. Tapi karena sekarang juga ada event, kita juga khawatir Mhm. nih ada dari peserta atau dari siapapun official yang belum vaksin, makanya harus divaksin. Oke. Gitu. Jadi kita juga ingin bahwa ketika kita bicara tentang event Porprov ini, Mhm. kita juga ingin terbebas semua bahwa teman-teman ini tidak ada loh yang tidak divaksin, semua sudah divaksin. Nah, Oke, itu. baik itu dia ya. Jadi kata kuncinya bukan karena Porprov. Ini Tapi- memang karena kebutuhan kita harus divaksin. Nah, gitu. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalkan ada peserta ataupun official Mhm. ataupun siapapun yang ada di forum Ya, Porprov ini Porprov. belum divaksin, Mhm. kedah divaksin. Nah, itu dia ya, gitu. makanya disediakan juga vaksinasinya di situ. Disediakan vaksinasi. Oke, Iya. baik itu dia ya. Sebelum menutup podcast juara kali ini nih, yang pasti saya juga bersama tim dan juga bersama wargi Jabar, Ya. yang pasti salut juga kepada Dispora Jabar dengan agenda-agendanya ya. Nah, Ya. selain Forprov nih, boleh nggak ada bocoran mungkin agenda lainnya dari Dispora Jabar? Agenda lain kan seperti yang gini, dari Porprov ini tadi sudah saya sampaikan ya, ada terusannya. Terusannya. Nah, yang terdekat itu ya Pornas. Oh, oke. Nanti yang terbaik di Porprov ini Mhm. kita akan berangkatkan ke Pornas di Palembang Mhm. bulan Juli mendatang. Ini di samping itu kita Mhm. juga punya agenda besar ini bulan Agustus nanti ya. Mhm. Namanya itu tur sepeda Jabar Selatan. Oh, oke. Nah, itu dari Ciletuh sampai dengan Pangandaran 3 hari. Mhm. Nah, yang uniknya bahwa event ini lintas sektor. Mhm. Jadi tidak hanya bicara olahraga, tapi bicara juga tentang pariwisata, Mhm. bicara juga tentang ekonomi kerakyatan. Gitu seperti itu. Oke. Jadi nanti menyusuri pariwisata di Jabar Selatan itu untuk aspek olahraganya udah pasti Udah karena kita pasti. nggak goyah. Mhm. Nanti di tiap etape Mhm. itu ada pameran UKM. Nah, ini kan menurut saya juga yang luar biasa lah. Betul. Jadi luar biasanya kenapa event ini juga saya perlu sampaikan ke masyarakat ya. Mhm. Ini mungkin event pertama yang dilakukan lintas sektor. Mhm. Biasanya kan kalau kita bicara tentang tour gitu ya, sepeda ya udah aja sepeda. Mhm. Misalkan dari Ciletuh sampai Pangandaran sepeda aja udah gitu seperti itu. Cari jalan-jalan yang memang sudah ditentukan oleh panitia. Hari ini kita menentukan jalurnya juga jalur-jalur wisata gitu. Tidak seperti yang lain lah, kalau misalnya jalur aja, yang penting Betul. nyampe aja. Mhm. Tapi jalur-jalur wisata dan di Mhm. tiap etape nanti
ada pameran UKM. Oh, oke. Jadi olahraganya dapat, pariwisatanya dapat, Dapat, ekonomi masyarakatnya dapat. Betul, Nah itu itu dia. tunggu lah rekan-rekan nanti ini bulan Agustus. Oke, Dan ini siap. kerjasama dengan Kompas TV. Oh, bekerja sama Iya, dengan Kompas TV. Oke. iya, iya. Baik, ditunggu kabar berikutnya ya Pak ya. Iya, ini untuk sesi berikutnya aja nanti ngobrolnya. Ngobrol lagi ya Pak ya di Iya, podcast ngobrol juara ya. lagi. Nanti ngobrol lagi. Ya. Baik, terakhir Ya. Pak, mungkin apa pesan dari Bapak untuk wargi Jabar nih mengenai pemuda dan olahraga? Kalau gini ya, saya khusus untuk olahraga dulu. Mhm. Saya ngajak ke seluruh warga Jabar untuk bergerak, gitu ya. Jadi karena kalau kita bicara tentang hidup sehat, kalau kita bicara kesehatan bukan mengobati. Bicara kesehatan adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu kan olahraga. Jadi saya mengajak ke warga Jabar semua ya, kita untuk terus menggelorakan olahraga. Jangan olahraga ini dijadikan sebagai keterpaksaan, tapi harus dijadikan sebagai kebiasaan dan kesenangan. Itu untuk olahraga. Nah untuk pemuda, saya ke depan, ya kemarin juga ini jadi salah satu diskusi kami. Saya ingin ke depan bahwa citra positif pemuda Jawa Barat ini ingin lebih bagus lah. Artinya lebih digelorakan, lebih dikomunikasikan ke masyarakat. Jangan ketika kita bicara pemuda, bahwa yang muncul di media atau di publik itu yang negatif-negatifnya. Saya ke depan justru yang positif-positifnya. Saya ingin bahwa mulai hari ini ke depan kita gali lah potensi-potensi positif dari pemuda. Dan setelah itu dikomunikasikan kepada masyarakat. Itu yang paling penting gitu. Sebenarnya banyak sih di kita tuh ya. Pemuda-pemuda berprestasi, cuman kita nggak pernah mengkomunikasikan saja ke masyarakat. Tadi juga saya berdiskusi dengan beberapa kepala dinas lah di ruang saya. Kan gini, kalau kita bicara pemuda pelopor misalnya di Kabupaten A, ke tingkat nasional itu yang dikirim, ke provinsi itu di kabupaten kota itu, nah mestinya nggak seperti itu. Kalau kita bicara tingkat nasional si A, di tingkat provinsi itu si B, di tingkat kabupaten itu si C gitu, sehingga orang bisa lebih melihat, oh ternyata banyak ya pemuda pelopor seperti itu. Kan sekarang mah gitu. Kalau kita bicara pemuda hebat, seolah bahwa itu saja yang hebat. Sebetulnya banyak ribuan orang seperti itu. Gitu. Cuman cara kita saja untuk mengkomunikasikan, untuk memberikan informasi kepada publik, misalkan melalui media-media atau event-event ya, gitu. Kalau ya tadi ada pemuda berprestasi, ada pemuda pelopor gitu. Harusnya jangan itu saja gitu. Sebenarnya banyak gitu. Makanya tadi saya dengan kabupaten, kalau tingkat kabupaten jangan itu lagi yang menang. Di provinsi juga jangan itu lagi. Di pusat jangan itu lagi. Karena saya yakin di luar itu masih banyak. Nah kita tinggal menggali potensi, kita tinggal bagaimana memberikan ruang kepada mereka. Dan yang ketiga bagaimana kita mengkomunikasikan kepada masyarakat itu. Jadi pertama olahraga, kita meningkatkan budaya gerak. Kedua di pemuda meningkatkan citra positif pemuda di Jawa Barat. Oke, baik itu dia. Terima kasih tentunya untuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat Bapak Dr. Andes Haji Asep Sukmana MSI. Itu dia bincang asik di edisi Jabar Prof Podcast Juara ya. Jabar Prof bersuara kali ini ya wargi Jabar, dan semoga semua agendanya juga sukses dari Dispora. Amin. Dan untuk acaranya lancar ya Pak ya, dan sehat selalu tentunya untuk Bapak. Dan wargi Jabar jangan lupa juga untuk selalu simak Podcast Juara di YouTube Jabar Prof Go ID dan juga Spotify Podcast Juara. Sekarang Sisi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Juara, Jabar Prof bersuara.